Liv Morgan digantikan sama Roxanne Perez di Judgment Day. John Cena segera lawan R-Truth. CM Punk dan Sami Zayn akan lawan Seth Rollins dan Bron Breakker di SNME. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Liv Morgan digantikan sama Roxanne Perez di Judgment Day. Jadi buat kedua minggu berturut-turut, Finn Balor dan Roxanne Perez lagi-lagi terlihat bareng di belakang layar Raw. Gak ada interaksi langsung, gak ada dialog, tapi fans yang jeli langsung ngah. Dan kalian tahu WWE kan? Mereka suka banget mainin foreshadowing kayak gini. Komentator WWE gak nyebut apa-apa, storyline juga masih adem ayem, tapi netizen udah pada ngegas. Mulai banyak spekulasi nih, apakah Roxanne Perez bakal gabung Judgment Day? Ada teori menarik juga, banyak yang bilang Roxanne bisa jadi pengganti Liv Morgan di Judgment Day. Kalau itu terjadi, bisa aja muncul konflik internal di dalam grup, dan itu bakal nambah bumbu drama yang juicy banget buat disimak. Dan buat Roxanne sendiri, kalau emang dia naik ke main roster lewat storyline bareng Finn Balor, itu bakal jadi langkah gede banget buat karir dia. Gak cuma sekedar naik panggung, tapi langsung dilempar ke spotlight bareng salah satu faction top di WWE. Big move. Menurut kalian, apakah Roxanne Perez bisa gantikan Liv Morgan di Judgment Day? Komen di bawah. John Cena segera lawan R-Truth. Minggu lalu diumumin kalau Jey Uso bakal ngejalanin pertandingan buat mempertahankan World Heavyweight Championship-nya lawan Logan Paul di acara spesial Saturday Night Main Event yang bakal tayang segera. Tapi yang bikin penasaran gimana dengan John Cena? Apakah dia juga bakal defend title-nya? Nah, menurut laporan terbaru, Cena dijadwalkan buat tanding lawan R-Truth dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Kalau dihitung-hitung, itu berarti match-nya bakal digelar tanggal 25 Mei pas Saturday Night Main Event juga. Match ini tuh sebenarnya udah kayak di setup sejak Backlash, waktu Truth secara nggak sengaja bantu Cena mempertahankan gelarnya lawan Randy Orton. Setelah match itu, Truth sempat nyoba ngobrol sama Cena di media scrum, tapi malah dikasih attitude adjustment. Tapi sampai sekarang belum jelas nih apakah match Cena versus R-Truth nanti bakal jadi pertandingan perebutan gelar atau enggak. Jadi kita masih harus nunggu update resminya. Menurut kalian, apakah John Cena harus melawan R-Truth 1 lawan 1? Komen di bawah. CM Punk dan Sami Zayn akan lawan Seth Rollins dan Bron Breakker di SNME. Raw hari ini dimulai dengan CM Punk datang ke ring dan langsung nyerocos. Marah besar ke Paul Heyman gara-gara kelakuannya pas WrestleMania. Gak tanggung-tanggung, Punk nyebut Heyman itu pengkhianat gendut. Rollins gak tinggal diam dong. Dia balas nyebut Punk itu sampah dan bilang Punk cuma playing victim doang. Habis itu, dia nyuruh Bron Breakker buat hajar Punk di ring. Tapi Punk gak sendiri. Sami Zayn dan Jey Uso datang buat bantuin bawa kursi ngusir Seth, Bron, dan Heyman. Dan akhirnya, diumumin juga nih, CM Punk dan Sami Zayn bakal tag team lawan Seth Rollins dan Bron Breakker di Saturday Night Main Event tanggal 25 Mei besok. Menurut kalian, apakah faksinya Seth Rollins itu akan sukses? Komen di bawah. Gunther akan rebut gelar World Heavyweight lagi. Di episode Raw hari ini, WWE resmi ngumumin kalau Gunther bakal dapat kesempatan emas buat ngejar World Heavyweight Championship. Matchnya bakal digelar tanggal 10 Juni di kota Phoenix, Arizona. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi lawan Gunther? Karena dia bakal ngadepin pemenang dari pertandingan antara sang juara sekarang, Jey Uso dan Logan Paul. Jey Uso ngerebut gelar dari Gunther pas WrestleMania 41, jadi ini bisa jadi rematch besar antara dua powerhouse di WWE. Gunther sendiri baru aja nunjukin betapa bahayanya dia waktu ngalahin Pat McAfee di Backlash kemarin. Menurut kalian, apakah Gunther harus jadi juara dunia lagi? Komen di bawah. Pat McAfee kembali ke Raw setelah dihajar habis Gunther di Backlash. Setelah sempat diragukan bisa balik ke meja komentator gara-gara dibantai Gunther di Backlash, akhirnya Pat McAfee nongol juga. Pat baru masuk sekitar 20 menit sejak acara dimulai dan langsung ngumumin kalau dia udah dinyatakan fit sama tim medis buat lanjut jadi komentator bareng Michael Cole. Jadi semua spekulasi yang bilang dia bakal absen lama udah dibantah. Match lawan Gunther emang brutal sih, kelihatan banget Pat bonyok abis. Tapi dia buktiin ke semua fans, dia masih punya nyali dan stamina buat duduk di kursi panas komentator Raw. Menurut kalian, apakah Pat McAfee itu pantas dapat hormat dari kita semua? Komen di bawah. Grayson Waller ingin pisah dengan Austin Theory. Dua mantan juara tag team ini udah beberapa minggu terakhir kayak ditunjukin ada masalah. Tensi-tensinya kerasa. Nah,
Grayson Waller sempat balik ke Australia bareng Rhea Ripley dan mereka diwawancara di The Admin Show dan Grayson cerita soal kerjasamanya bareng Theory. Dia bilang gini, "Aku dan Theory sama-sama punya mimpi gede di bisnis ini. Kita punya chemistry yang oke banget dan seru banget bisa ngelawan tim-tim kayak DIY, Street Profits, Motor City Machine Guns, semua tim terbaik dunia. Tapi di Raw sekarang, apalagi dengan Netflix, banyak tim keren juga. Masalahnya, mungkin visi kita berdua udah beda." Terus, dia lanjut dengan ngasih sedikit spill the tea soal masalah pribadinya sama Theory. "Kita masih kerja bareng sih sekarang, tapi kayaknya dia nggak main dengan cara yang sama kayak aku. Masalahnya, Theory itu good guy banget. Dia nggak seperti yang orang-orang kira dan itu kadang bikin aku frustasi. Misalnya, kita baru datang ke venue, dia malah berhenti buat foto bareng anak kecil sama fans. Aku kesana buat kerja, buat diriku sendiri. Kita kadang nggak sejalan, tapi sayangnya kita berdua tuh berbakat banget. Jadi sebagai tim ya masih nyambung aja. Menurut kalian, apakah mereka seharusnya dipisah aja? Komen di bawah. WWE Evolution 2 tahun ini gagal. Sejak pertama kali diadain tahun 2018, banyak banget yang pengen WWE ngadain event khusus bintang wanita lagi. Dan tahun ini, harapannya sempat naik karena ada 2 laporan di bulan Maret yang bilang kalau Evolution 2 kemungkinan bakal digelar pertengahan tahun ini, tepatnya awal Juli. Tapi sekarang, beberapa bulan setelah kabar itu muncul, situasinya masih agak nggak jelas. Menurut laporan terbaru, WWE mungkin masih ngincar awal Juli buat ngadain acara ini. Tapi lokasi kota Connecticut kayaknya udah dicoret dan sekarang kabarnya mereka pengen gelar di kota Atlanta, Georgia. Tanggalnya diduga kuat jatuh di sekitar 14 Juli. Nah, ini tuh pas banget sama weekendnya AEW All In dan WWE Saturday Night Main Event yang juga bakal digelar tanggal 13 Juli. Jadi bisa aja ada 2 event WWE ini bakal digelar di tempat yang sama. Yang bikin penasaran, WWE sendiri belum dikonfirmasi apapun soal event ini. Bahkan menurut laporan, para talent WWE aja belum dapat kabar resmi. Mereka juga cuma tahu dari gosip-gosip online doang. Lucunya, beberapa legenda WWE udah ngomongin event ini seolah-olah bakal terjadi. Tapi entah mereka beneran dapat info internal atau cuma ikut-ikutan hype di internet. Menurut kalian, apakah kalian ingin acara premium khusus bintang wanita WWE lagi? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were